Assalamualaikum. Hai semuanya, apa kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat ya guys. Dan di video kali ini aku akan bercerita kepada kalian tentang kronologi kejadian ditemukannya mayat di dalam sebuah koper di apartemen Kalibata. Dan yang paling mengejutkan lagi guys, ternyata pelakunya ini pernah viral di tahun 2019 ya guys, yang disebut-sebut sebagai pelakor. Klik dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan kalau aku upload video baru. Benar-benar sangat mengejutkan banyak pihak ya guys ya, karena selain kejadiannya ini berada di sebuah apartemen dan korbannya sendiri adalah seseorang yang sangat mapan dan masih muda. Yang paling menghebohkannya lagi adalah korban dan pelaku ini berkenalan dari sebuah aplikasi chat random, yaitu Tinder. Diketahui korbannya ini bernama Renaldi Harley Wismanu dan nama akrabnya yaitu Ren. Ini berusia 32 tahun dan dia bekerja sebagai seorang manajer HRD di perusahaan PT Jaya Obayasi, yaitu sebuah anak perusahaan dari Obayasi Corporation dari Jepang yang buka cabang di Indonesia. Di tahun 2017 bahkan Ren ini pernah mengupload sebuah video di channel YouTube-nya yang dia beri judul Merantau di Negeri Sakura. Ya, dari isi videonya itu dia semacam daily vlog ya tentang kesehariannya dia belajar di Jepang. Dan Ren ini diketahui merupakan mahasiswa magister studi luar negeri yang kuliah di Tokyo University pada saat itu. Dan dia berada di Jepang selama 6 tahun. Kemudian setelah dia lulus dari Tokyo University, dia pun langsung bekerja di PT Jaya Obayasi ini ya guys, sebagai manajer HRD. Ren ini terbukti adalah seorang pria yang cerdas. Kuliah di Jepang itu karena mendapatkan beasiswa dari pemerintah Jepang, yaitu dalam program Monbu Kagakuso atau MIXT. Kalian juga ingin kuliah di Jepang, nih informasi ya tambahan bahwa program Monbu Kagakuso ini itu setiap tahunnya mengadakan tes ujian ya guys. Buat kalian untuk mendapatkan beasiswa ini, kalian bisa melakukan ujian tesnya di beberapa universitas besar di Indonesia. Bisa cari tahu informasinya di Google, mungkin kalian bisa searching aja. Dan singkat cerita, setelah lulus kuliah, Ren ini langsung bekerja di PT Jaya Obayasi ya. Dan kemungkinan karena pekerjaannya itu sangat-sangat padat, otomatis dia mungkin selalu sibuk sehingga tidak mudah bagi dia untuk hangout bareng teman-temannya gitu ya, atau untuk meluangkan waktu bersantai dengan teman-temannya. Jadi dia ini memilih untuk mendownload aplikasi Tinder untuk bertemu dengan ya mungkin orang yang bisa serius sampai ke jenjang pernikahan ya guys, karena kan usianya dia juga sudah mencapai 30-an. Di aplikasi Tinder ini dipertemukanlah dia dengan Laili, yaitu sang pelaku. Nah, di situ bisa saja mereka ini akhirnya ngobrol-ngobrol dan segala macam, dan ternyata mereka merasa saling cocok. Terutama Rennya ya, Rennya ini merasa sangat cocok dengan Laili. Dan dikisahkan bahwa mereka ini bahkan sudah 1 tahun mengenal sejak dari aplikasi Tinder tersebut. Mereka pindah untuk chatting di WhatsApp, dan bahkan mereka juga sering ketemuan gitu guys, tapi ketemuan cuman sekedar hangout gitu ya, sesekali atau mungkin makan bareng misalnya gitu. Sampai pada suatu hari Ren ini kemudian mengajak Laili ini untuk bertemu lebih akrab lagi nih guys, akan mengajak untuk menginap di apartemen beberapa hari. Dan siapa yang menyangka nih guys, ternyata Laili ini punya motif di balik dia berkenalan dengan Ren.
Ternyata Laili ini mempunyai kekasih yang dia rahasiakan di belakang Ren. Di sini terbukti bahwa Ren itu benar-benar sangat percaya banget sama Laili, sampai-sampai dia tuh nggak berpikir yang aneh-aneh tentang Laili ini ya guys, karena dia nggak pernah mencari tahu tentang Laili ini gitu loh. Karena padahal kalau misalnya kita searching di Google nama Laili ini sendiri, dengan mudahnya kita menemukan bahwa dia pernah viral atas kasus dia sebagai pelakor atau perebut laki orang nih guys ya, di tahun 2019 pada bulan Oktober. Jadi belum terlalu lama sih, masih sekitar 11 bulan ya, 11 bulan kemarin sempat viral di Twitter dengan hashtag jangan sentuh aku lagi mens. Aku tampilin cuplikan keviralannya dia ya guys. Pelaku ini adalah pasangan gitu ya, yang dulu sempat viral ini, dan sampai sekarang mereka tetap berhubungan, dan bahkan mereka sampai merencanakan hal ini nih guys, yaitu kayak mengambil, bisa dikatakan ini merampok orang lain gitu ya, untuk mendapatkan harta kekayaan. Lalu setelah Ren ini kemudian mengajak Laili ini untuk menginap tersebut, Laili dan Fajri ini sontak kegirangan, dan mereka itu berpikir ini adalah kesempatan emas untuk mereka bisa dapat harta dari Ren. Jadi mereka pikir wah ini kesempatan emas dan nggak akan bisa didapatkan lagi gitu ya. Kemudian mereka susun rencananya ini dengan, menurut aku sih lumayan matang ya guys, karena yang memilih apartemennya itu pun mereka, yang bahkan mereka juga membeli cat berwarna putih, mereka juga membeli spray berwarna putih, mereka membawa pisau, dan mereka juga membawa batu bata nih guys. Tapi sebenarnya mohon maaf nih ya, aku agak bingung, dia membawa batu bata satu doang. Nih kalau misalnya kita ke toko bangunan, apa bisa ya kita beli batu bata cuma satu doang gitu ya? Yang ada palingan dia jangan-jangan nyolong nih batu batanya dari tetangga sebelah yang mau renovasi WC, ya enggak sih? Aduh, bingung deh sumpah nih orang. Oke deh, langsung aja kita lanjut ke ceritanya ya. Datanglah hari yang dimana mereka nanti-nanti ya guys, yaitu tanggal 9 September 2020. Dan pada hari itu ternyata di dalam apartemen tersebut, ini yang si cowok tadi, si Fajri ini udah masuk duluan di dalam apartemen sebelum akhirnya Ren dan Laili ini masuk. Dia sembunyi di toilet dengan membawa bata dan pisau tadi. Kemudian masuklah Ren dan Laili ini tanpa rasa curiga sama sekali. Ren ini kepada Laili, masuklah dia ke dalam apartemen. Tapi begitu masuk itu belum langsung dibunuh guys, karena pada saat itu ya mungkin saja ya ini firasat dari seorang ibu. Ibunya ini menelpon Ren gitu loh. Jadi ibunya nih nelpon Ren, "Nak, kau di mana, Nak?" "Di sini, Ma, aku lagi ada kerjaan dengan kawan." Rennya ngomong seperti itu. Kemudian singkat cerita mereka berbincang dan akhirnya Ren ini menyampaikan kepada ibundanya bahwa ibu insya Allah nanti telah dibolehkan lagi berangkat untuk umroh gitu ya. Insya Allah ibu sama bapak mau saya umrohkan gitu. Jadi Ren ini ngomong kepada ibunya akan mengumrohkan kedua orang tuanya, biaya semua ditanggung oleh Ren. Oke, singkat cerita telepon ditutup. Siapa sangka itu adalah terakhir kalinya keluarganya Ren ini bisa menghubungi Ren. Kemudian dikisahkan dari si pelaku ya, bahwa di situ mereka sempat ngobrol intim, dan akhirnya si pelaku ini sampai mengetahui PIN dari ATM Ren. Wah, pintar kali dia merayu itu ya, sampai dikasih tahu loh PIN-nya sama Ren. Luar biasa Laili, hebat kepelakorannya dia terbukti guys. Nah, singkat cerita mereka akhirnya berhubungan nih guys. Jadi pada saat berhubungan itulah Fajri ini keluar dari tempat persembunyiannya dan memukul kepalanya Ren ini dengan batu bata sebanyak 3 kali.
dipukul batu bata dan kemudian dia pingsan. Langsung sama Fajri ini ditusuk bagian dadanya sebanyak 7 kali. Setelah mereka yakin bahwa Ren ini sudah meninggal, mereka malah bingung nih guys, gimana nih kita caranya pergi dari apartemen ini membawa mayat ini gitu loh, membawa mayat Ren ini. Kalau misalnya mereka tinggalkan mayatnya di situ begitu aja, ya otomatis bakal langsung ketahuan dong ya kan dari pihak apartemen, karena yang membooking ini tadi si Laili menggunakan KTP-nya Laili. Mereka pun berpikir keras di situ dan akhirnya punya ide nih. Gimana kalau kita masukkan ke koper dengan cara dipotong-potong sebanyak 11 potongan. Dan di situ mereka langsung good idea nih. Dan akhirnya mereka langsung keluar belanja, shopping nih guys ya, membeli peralatan perlengkapan untuk menjalankan aksinya tadi. Nah, pergilah dia beli koper, dia juga beli gergaji, dia beli golok ya kan. Terus juga kresek hitam nih guys yang dia beli. Kresek kayak mungkin kresek yang sampah yang gede itu ya. Nah, setelah mereka merasa lengkap peralatannya, mereka pun kembali ke apartemen dan jenazahnya itu sempat dia sembunyikan di toilet. Oke, setelah mereka kembali, kemudian mereka melancarkan aksinya yaitu memotong-motong, kemudian mereka bungkus dengan kresek hitam, disolatip gitu ya. Kemudian mereka masukkan ke dalam koper. Ada 2 koper dan 1 tas ransel nih guys. Oke, setelah semuanya beres, bahkan kamar itu mereka cat, yang ada bercak darahnya itu mereka cat, spray pun mereka ganti sama yang baru. Pokoknya udah perfect banget. Mereka anggap itu sudah nggak ada lagi menyisakan tanda-tanda ada kekerasan di situ. Mereka pun meninggalkan apartemen itu dan menggunakan jasa taksi online untuk pindah ke apartemen Kalibata. Jadi di apartemen Kalibata itu mereka sebenarnya nggak ada niat untuk meninggalkan mayatnya Ren itu di situ, tapi mereka hanya titip sebentar ya, dan mereka langsung cari rumah kontrakan guys ya, dimana mereka itu berencana untuk menguburkan mayatnya ini di sana gitu loh. Dan mereka sempat belanja lagi nih guys. Jadi mereka menarik uang dari ATM-nya si Ren itu sampai 97 juta. Nah, itu mereka belanjakan emas, mereka belanjakan iPad. Pokoknya ada beberapa barang-barang mewah juga sih itu yang aku lihat yang sekarang dijadikan barang bukti. Keterangan dari polisi mengatakan bahwa mereka tuh sempat menggali lubang ya guys. Nah, di situ yang diyakini bahwa mereka ini akan menguburkan jenazahnya itu di dalam rumah sewaannya dia. Sumpah ya, terlalu banget nih nyewa rumah itu dijadikan untuk menyimpan kejahatannya mereka gitu ya, bener sengklek pemikirannya nih guys. Kemudian pada tanggal 12 September itu ketahuannya nih guys, pada saat itu orang tuanya Ren ini melaporkan kepada polisi bahwa anaknya ini yaitu Rinaldi Harley Wismanu ini hilang, jadi nggak bisa dihubungi, nomor HP-nya nggak bisa dihubungi, dan kemudian teman-teman kerjanya semua nggak tahu di mana dia berada. Dan kemudian dilaporkanlah kepada polisi bahwa Ren ini dinyatakan hilang. Di situ polisi pun langsung bekerja mencari kemana dan bagaimana, dan akhirnya tuh polisi kebetulan menemukan seseorang ya, kayak ada keperluan lain gitu ya di apartemen Kalibata itu, ada kasus lain gitu sebenarnya. Nah, tapi sampai di apartemen Kalibata itu mereka langsung kayak ada mencium yang tidak enak di apartemen itu, di salah satu kamar apartemen itu nih guys. Dan akhirnya dimintalah kunci untuk membuka itu, dan ketemulah koper yang berisikan mayat dari Ren ini. Jadi setelah diidentifikasi ternyata benar bahwa mayat itu adalah mayat Ren. Keluarganya pun semua pada kaget dan terkejut nih guys. Polisi pun mencari tahu dari obrolan WhatsApp-nya, dan di situ terdata bahwa terakhir kali Ren ini berhubungan dengan Laili tersebut. Dari situlah polisi ini bisa mengetahui bahwa pelakunya adalah Laili.
Kemudian polisi pun langsung mencari mereka, dan akhirnya polisi ini menemukan rumah yang mereka sewa nih guys. Jadi pada saat itu sempat dramatis juga ya penangkapannya. Jadi ini si pelaku pria ini sempat mau kabur dari belakang rumah nih guys, walaupun dia hanya menggunakan handuk. Dan dia tuh sampai naik ke atapnya tetangganya nih guys. Nah disitulah polisi itu menembak kedua kakinya, dan barulah dia tertangkap gitu. Duh guys, ini benar-benar sebuah kasus yang menurut aku benar-benar apa ya, jahat banget gitu loh. Karena ini benar-benar mereka itu merencanakan pembunuhan ini dengan apa ya, dengan sadar banget gitu loh, mereka akan menghabisi nyawa Ren. Aduh, luar biasa ya, hanya demi harta dan kekayaan. Oke guys, itu aja yang bisa aku sampaikan dari kronologi kejadian di Kalibata ini. Semoga apapun yang aku sampaikan ini bisa ada manfaatnya. Oke, sampai jumpa next video.